Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham Arto, yang kedua yaitu saham Akra, dan yang ketiga yaitu saham BMTR. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama yaitu saham Arto. Saham Arto perdagangan terakhir naik 2,74% di harga 9.375. Bagaimana dengan prospek saham Arto? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini sudah crossline ke atas, sudah memasuki area angka 20, itu artinya saham Arto ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, sudah crossline ke atas garisnya, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk ya di saham Arto ini. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir naik 36,12 billion. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya juga net buy sebesar 99,09 billion. Itu artinya saham Arto ini dalam satu minggu terakhir lagi diakumulasi oleh asing. Kalau dilihat dari candlenya, posisinya lagi downtrend ya, karena masih berada di bawah SMA 50 yang garis merah ini. Kalau dilihat dari beberapa perdagangan terakhir, menunjukkan candle hijau ya, beberapa candle hijau, itu artinya saham Arto menunjukkan tanda-tanda rebound ya. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Arto. Kalau untuk support, tentu saja di harga dasarnya ini ya, yaitu di 6.675. Seandainya saham Artos kedepannya koreksi ke bawah dan breakdown ya di area 6.675, sebaiknya teman-teman cabut dulu ya dari saham Arto ini. Apabila dia mantul di area sini di 6.675 dan memberikan tanda-tanda sinyal buy ya, didukung dengan dua candle hijau, itu artinya saham Arto menunjukkan tanda-tanda rebound ya, dan silakan masuk. Untuk resisten yang pertama yaitu di 9.425 yang hari ini tidak mampu di breakout ya dengan saham Arto. Yang kedua yaitu di 11.600, ini merupakan area golden rasionya di angka 0,618. Apabila ya suatu saham mampu breakout di area golden rasionya dan bertahan di atas area golden rasionya, maka saham tersebut berpeluang ya atau berpotensi untuk balik arah. Apabila kedepannya saham Arto breakout di area golden rasionya ini, maka saham Arto berpeluang ya untuk balik arah. Kalau untuk posisi sekarang masih dalam fase downtrend ya. Yang ketiga yaitu di 13.100, ini area tengahnya Fibonacci retracement ya. Oke, untuk teman-teman yang sudah masuk di saham Arto yang mengambil harga bawah, silakan tahan dulu ya selama belum menunjukkan tanda-tanda koreksi. Silakan tahan terus dan jangan lupa pasang cut loss-nya. Untuk teman-teman yang belum masuk di saham Arto ini, apabila kedepannya mampu ya breakout di resisten pertamanya ini, silakan masuk secara bertahap dan tetap memasang cut loss-nya juga ya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, mendukung ya. MACD-nya juga mendukung. Beberapa candle hijau terakhir ya juga mendukung, menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya. Oke ya. Sekian pandangan saya tentang saham Arto. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham Akra. Saham Akra perdagangan terakhir naik 8,21% di harga 1.120. Bagaimana dengan prospek saham Akra? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ya secara tegak, itu artinya saham Akra ini menunjukkan tanda-tanda rebound secara signifikan ya, secara indikator stokastik. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum crossline tapi sudah menunjukkan peluang ya untuk crossline ke depannya. Apabila ke depannya menunjukkan tanda-tanda crossline didukung dengan volume hijau ya, itu artinya saham Akra secara MACD juga mendukung ya untuk rebound. Kalau dilihat dari transaksi asing, perdagangan terakhir net buy ya sebesar 17,15 billion. Kalau dilihat dari transaksi mingguannya sebesar 23,51 billion. Itu artinya apa? Saham Akra ini lagi diakumulasi oleh asing ya satu minggu terakhir ini. Kalau dilihat dari grafiknya, posisinya lagi uptrend ya, karena masih berada di atas SMA 50-nya yang garis merah ini. Kalau dilihat dari posisinya, saham Akra sudah mendekati
targetnya ya di area golden rasionya yaitu di 1145 dengan area golden rasio angkanya 1,618. Kalau dilihat untuk mencapainya yaitu masih ada peluang ya 2,27%. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk di saham Akra ini, tunggu saja ya di perdagangan berikutnya apabila dia mantul di area targetnya ini di 1145. Sebaiknya teman-teman TP dulu ya daripada kehilangan cuannya. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk di saham Akra ini, sebaiknya tunggu saja ya di perdagangan berikutnya apabila dia menunjukkan tanda-tanda breakout ya di 1145 dan bertahan di atas 1145. Di sana baru teman-teman masuk ya secara bertahap. Kalau dilihat dari dua candle terakhir ya, menunjukkan tanda-tanda sinyal buy ya, dua candle hijau. Didukung juga dengan SMA 5-nya yang garis berwarna biru ini, crossline di SMA 10 yang berwarna hitam. Itu artinya secara simple moving average 5 dan 10-nya menunjukkan tanda-tanda sinyal buy. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham Akra. Kalau untuk support, tentu saja di 970 ya. Ini merupakan support pertama, yang kedua di 910, dan yang ketiga di 860. Untuk resisten yang saya sampaikan tadi, yaitu di area golden rasionya yang khusus target ya, yang tidak lama lagi akan dicapai oleh saham Akra di harga 1145. Oke ya, untuk teman-teman, kalau dilihat dari indikator stokastiknya maupun MACD-nya, maupun simple moving average-nya dan dua candle hijau terakhir ya, saham Akra ini masih layak ya untuk dibeli. Tetapi jangan lupa untuk memasang cut loss agar mengurangi resiko loss yang tinggi ya. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham Akra. Kita langsung saja ke saham yang terakhir yaitu saham BMTR. Saham BMTR peragangan terakhir naik 2,27% di harga 270. Bagaimana dengan prospek saham BMTR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya sudah crossline ke atas ya secara penuh. Itu artinya saham BMTR ini menunjukkan tanda-tanda rebound panjang ya. Kita lihat di perdagangan 27 Mei 2022 saham BMTR naik ya secara signifikan dan melewati SMA 50-nya ya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham BMTR ini masuk ya di area fase naik. Tetapi kalau suatu saham ya masih berada di bawah SMA 50-nya, itu artinya posisinya lagi fase turun ya atau downtrend. Kalau dilihat dari MACD-nya, sudah crossline juga ke atas, didukung dengan volume hijau yang semakin hari semakin tinggi ya. Itu artinya saham BMTR ini lagi dikuasai oleh para buyer ya. Kalau transaksi asing, perdagangan terakhir net buy ya sebesar 730,09 juta. Itu artinya para asing sudah mulai masuk juga ya di saham BMTR ini. Kalau dilihat dari grafiknya, seperti saya sampaikan tadi, sudah memasuki fase naik ya, karena sudah melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Kalau dilihat dari SMA 5-nya ya, yang mampu crossline di SMA 10-nya yang berwarna hitam ini dan crossline di SMA 50 yang berwarna merah ini, itu artinya saham BMTR ini menunjukkan tanda-tanda rebound ya secara simple moving average. Kalau dilihat dari candle terakhir ya di perdagangan terakhir 31 Mei 2022, saham BMTR mampu ya breakout di area golden rasionya yaitu di harga 268 di angka golden ratio 0,618. Itu artinya saham BMTR ini kedepannya berpeluang ya untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu support dan resisten saham BMTR. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya ini ya yang saya sampaikan tadi di 268. Semoga saja saham BMTR mampu ya bertahan di atas area golden rasionya. Seperti saya sampaikan tadi, selama mampu bertahan di atas area golden rasionya ini, saham BMTR berpeluang ya untuk melanjutkan uptrendnya ya atau balik arah. Yang kedua yaitu di 262, ini merupakan area tengah Fibonacci ya. Yang ketiga yaitu di 256. Untuk resisten yang pertama yaitu di 278.
Yang kedua yaitu di 288. Dan yang terakhir ya, di 320. Apabila kedepannya saham BMTR ini ya menunjukkan tanda-tanda balik arah dan mampu breakout ya di area resisten pertama dan kedua, silakan 320 ini dijadikan target berikutnya ya. Ini merupakan juga area golden ratio-nya ya, yaitu khusus target di angka 1,618. Semoga saja kedepannya saham BMTR mampu ya mencapai target golden ratio-nya ini. Untuk teman-teman ya yang sudah masuk, silakan tahan saja ya selama berada di atas area golden ratio-nya masih aman. Tetapi untuk teman-teman yang belum masuk, lihat saja di perdagangan berikutnya. Selama masih bertahan di area golden ratio-nya atau mantul di area golden ratio-nya, silakan masuk secara bertahap. Tetapi kalau apabila dia koreksi ke bawah, melewati area golden ratio-nya, perdagangan berikutnya sebaiknya wait and see dulu ya. Untuk teman-teman yang sudah masuk, apabila dia koreksi ke bawah, melewati area golden ratio-nya, sebaiknya TP dulu. Begitu saja ya penjelasan saya tentang saham BMTR. Kalau dilihat dari stokastiknya maupun MACD-nya, mendukung ya kalau saham BMTR ini layak ya untuk dibeli. Oke ya, sekian pandangan saya tentang saham BMTR. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.